Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kali ini saya akan menjelaskan pembahasan studi kasus modul 6 penelitian operasional 1 dengan materi dual simplex. Di mana metode dual simplex ini adalah metode yang dilakukan jika tanda pertidaksamaan pada fungsi kendala besar sama atau kecil sama dan tidak ada tanda sama dengan dalam bentuk umum masalah program linear. Untuk soal yang pertama, soalnya adalah find solution using dual simplex method. Dengan fungsi tujuan yaitu maksimal Z sama dengan min 15x1 dikurang 10x2. Dengan fungsi kendalanya min 3x1 dikurang 5x2 kecil sama dengan min 5. Selanjutnya min 5x1 dikurang 2x2 kecil sama dengan min 3. Dan fungsi pembatasnya x1, x2 besar sama dengan 0. Jadi dalam pengerjaan metode dual simplex ini, langkah pertama kita harus merubah bentuk besar sama dengan menjadi kecil sama dengan mengalihkan setiap komponennya dengan negatif. Untuk di sini tadi fungsinya max kita merubahnya jadi min dengan mengalihkan nilai z dengan nilai min. Selanjutnya untuk fungsi kendalanya kita juga harus mengalihkannya dengan nilai minus. Ini adalah hasil yang sudah dikali dan diubah dalam bentuk min problem. Setelah itu kita harus merubahnya dalam bentuk standar. Bentuk standarnya adalah min z sama dengan 15x1 ditambah 10x2 subject to min 3x1 dikurang 5x2 ditambah artificial 1 atau S1 sama dengan min 5. Min 5x1 dikurang x2 ditambah s2 sama dengan min 3 dan x1, x2, s1 dan s2 besar sama dengan 0. Selanjutnya kita harus melakukan iterasi. Yang iterasi pertama kita harus memasukkan setiap nilai koefisiennya pada tabel seperti yang dilihat pada layar. Dengan ruas kanannya ini adalah nilai dari tujuannya itu. Setelah itu kita harus menentukan entering variable atau variabel masuk atau baris pivot. Caranya itu adalah kita harus melihat dari sisi ruas kanannya ini yang nilainya paling negatif. Jadi S1 adalah entering variabelnya. Selanjutnya kita harus menentukan leaving variabelnya atau kolom pivot. Dengan cara kita harus mencari rasio dengan rumus membagi nilai Z dengan nilai baris yang sudah menjadi entering variabelnya yaitu minus 3. Berarti di sini rasionya adalah minus 15 dibagi minus 3 yaitu 5. Untuk X2-nya berarti rasionya minus 10 dibagi min 5 yaitu 2. Untuk leaving variabelnya kita menentukannya dengan cara mencari nilai rasio yang paling terkecil yaitu 2. Berarti X2 sini adalah leaving variable. Untuk iterasi selanjutnya berarti X2 akan pindah ke baris pivot dan S1 akan meninggalkan baris pivot. Selanjutnya kita mencari nilai yang ada di tabel ini dengan cara pertama itu di perpotongan antara entering variable dan leaving variable yaitu minus 5. Di sini nilai 1 didapatkan dari rumus minus 5 dibagi dengan dirinya sendiri yaitu minus 5. Jadi 1. Untuk nilai yang di sebelahnya di kolom X1 kita mendapatkannya dengan cara minus 3 dibagi dengan minus 5. Jadi mendapatkannya 0,6. Begitu juga untuk nilai yang ini. Kita mendapatkannya 1 dibagi dengan minus 5, didapatkan minus 0,2. Begitu juga dengan nilai ruas kanannya, minus 5, 1 dibagi minus 5. Lalu untuk nilai Z, kita mendapatkannya dengan cara rumusnya itu baris lama dikurang baris baru dikali dengan baris lama. Jadi nilai 0 ini didapatkan dari minus 10 dikurang dalam kurung 1 dikali minus 10. Jadi didapatkan 0. Begitu juga dengan nilai S2 di bawahnya. Selanjutnya setelah kita mendapatkan nilai-nilai pada tabel ini, kita harus mengulangi langkah yang pertama tadi dengan mencari entering variable dan leaving variabelnya. Entering variabelnya kita dapatkan dari ruas kanan yang bernilai negatif yaitu minus 1. Berarti S2 adalah entering variabelnya. Dan leaving variabelnya kita mencari rasio yaitu berarti nilai Z dibagi dengan nilai baris S2 di sini. Berarti didapatkan nilai rasio yang terkecil itu adalah 2,37 di kolom X1. Berarti X1-nya adalah leaving variable. Setelah itu kita melakukan iterasi selanjutnya dengan cara yang sama. Lalu bisa dilihat dari
iterasi yang ketiga ini, nilai ruas kanannya itu sudah positif semua. Maka dual simplex dinyatakan berhenti jika nilai ruas kanan pada metode ini sudah bernilai positif semua. Jadi karena nilai RS-nya sudah positif semua, maka iterasinya itu dihentikan dengan nilai Z maksimal. Kita mendapatkan di sini 12,37 dan nilai X2-nya 0,84, nilai X1-nya 0,26 dan nilai S1 S2-nya 0 karena mereka tidak ada di baris pivot. Selanjutnya soal yang kedua, seperti soal yang pertama tadi, kita harus menyelesaikannya dengan metode dual simplex. Dengan soal min Z sama dengan 3X1 ditambah 4X2 dengan fungsi kendala 2X1 ditambah X2 kecil sama 600, X1 tambah X2 kecil sama 225, 5X1 tambah 4X2 kecil sama 1000, X1 ditambah 2X2 besar sama 150, dan X1 X2 besar sama dengan 0. Untuk caranya seperti nomor 1 tadi, kita harus mengubahnya itu dalam bentuk min. Karena dari soalnya tadi sudah dalam bentuk min, jadi kita tidak perlu mengalihkannya dengan minus 1. Untuk mengubah dalam bentuk standarnya, kita harus menambahkan variabel artifisial, yaitu S1, S2, S3, dan S4. Selanjutnya kita melakukan iterasi. Setelah memasukkan dari koefisien masing-masing variabel dalam tabel, kita mendapatkan entering variabelnya itu adalah yang bernilai negatif di ruas kanan, yaitu minus 150. Selanjutnya, kita mencari living variable dengan mencari rasio, yaitu membagi nilai Z dan baris entering variable. Didapatkan nilai rasio terkecil adalah 2 di kolom X2, jadi X2-nya adalah living variabelnya. Selanjutnya kita menggantikan posisi X2 dengan S4, bisa dilihat di tabel kedua. Selanjutnya untuk cara mencari nilai tabel di dalam ini sama seperti tadi. Untuk perpotongan antara entering variable dan living variable, kita harus membaginya dengan dirinya sendiri. Dan untuk nilai di sini didapatkan dari min 1 dibagi min 2. Begitu juga seterusnya. Untuk di S3, nilai 0 ini didapatkan dari 4 dikurang dalam kurung 1 dikali 4. Yaitu rumusnya itu baris lama dikurang dalam kurung baris baru dikali baris lama. Begitu juga dengan tabel-tabel di atasnya. Setelah didapatkan perhitungannya, kita melihat di RHS-nya ini atau ruas kanannya ini sudah tidak ada lagi yang bernilai negatif. Maka dapat disimpulkan bahwa metode simplex dapat dihentikan. Jadi dari tabel ini kita bisa lihat kalau Z-nya itu bernilai 300, X1-nya itu 0, X2-nya itu 75, S1-nya 525, S2-nya 150, S3-nya 700, dan S4-nya 0. Sekian dari pembahasan modul 6 penelitian operasional 1 mengenai metode dual simplex. Semoga ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.